Salam sehat selalu dengan saya Bung Ropan, selalu tampil di Rai Soccer TV. Bagi Anda jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube ini, karena tanpa Anda channel YouTube ini akan berkembang dan kita kembali akan berbicara soal bagaimana peluang dari pasukan Sintayong ketika menghadapi leg kedua babak semifinal Piala AFF yang akan berlangsung di Stadion Maidin, Kota Hanoi. Ya, kita tahu bersama bahwa pertandingan awal itu kita bermain 0-0 ya tanggal 6 kemarin di GBK, dan penampilan kita jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan penampilan kita menghadapi pertandingan terakhir di laga grup A melawan Filipina ya di Stadion Rizal Memorial di Kota Manila. Saat kita menang 1-2, itu permainan kita kurang begitu bagus, saya pikir. Peluang tuh begitu seabrek-abrek banyak tapi tidak bisa membuat gol lebih banyak dari 2 ya. Nah, melawan Vietnam kemarin di leg pertama juga kita punya peluang bagus, kesempatan untuk menang ada. Tapi ya lagi-lagi penyakitnya penyelesaian akhir ini, finishing touch ini yang bermasalah. Ya semoga untuk pertandingan leg kedua nantinya yang akan berlangsung pada hari ini tanggal 9 Januari 2023 di Maidin Stadium di Hanoi ini, tentunya kita harus bertarung habis-habisan dan mengharapkan kita menang. Karena kita menang 1-0, 2-1 kita akan lolos. Atau paling tidak kita bermain dengan 1-1, 2-2, kesempatan untuk lolos itu sudah di tangan. Jadi harapan itu ada. Karena ketika masuk lapangan dalam kondisi masih 0-0 dan sekarang di leg kedua pasti kan 50-50. Bagi Vietnam juga mereka akan berpikir, ya mereka akan berhitung. Ini nggak sembarang. Mereka boleh saja menggaungkan juga dengan target mereka, kami akan hajar Indonesia, kami bisa mengalahkan Indonesia di kandang. Boleh-boleh saja, silakan. Tetapi yang akan ditentukan adalah pertarungan di babak akhir tentunya ya, di 90 menit waktu normal, kalaupun ada pertambahan waktu injury time ya itu yang akan menentukan. Tapi kalau kita bisa mencetak gol ke gawang Dan Van Lam, penjaga gawang dari Vietnam ini, kesempatan itu ada, terbuka. Ya, karena pasti mereka akan kaget. Vietnam akan coba untuk keluar, menyerang, bermain terbuka melawan kita, dan kita tenang saja bermain. Artinya bisa saja menunggu kemudian counter attack, itu mungkin jauh lebih bagus. Dan taktik yang akan ditampilkan oleh STY, saya pikir yang kemarin bermain di leg pertama itu bagus. Bermain dengan pola ada 3 back di tengah, ya, di depan Nadeo, kemudian ada Fakhrudin, ada Jordi Amat dan Rizky Ridho, dan menampilkan 5 gelandang. Karena dengan kita menumpuk 5 gelandang, ini yang menyulitkan bagi Vietnam kemarin. Mereka itu tidak dapat peluang bagus apapun ya. Walaupun ada 1-2 tembakan, tapi mereka itu sulit ya. Pertandingan yang paling berat yang mereka alami sejauh ini di Piala AFF 2022 ya, bahkan memasuki ke sekarang 2023 karena finalnya kan di 2023 tanggal 16 ini. Nah, mereka sulit dan mereka akui itu. Ini pertandingan terberat mereka. Untung saja mereka tidak kalah melawan Indonesia. Dan kita sebenarnya kalau bisa dilihat dari permainan, paling tidak di babak pertama, mestinya kita bisa membuat gol. Kan ada 2 kesempatan, ada Yaakob Sayuri, ada Marcelino Ferdinand bahkan sudah berhadapan dengan gawang Vietnam, tapi digagalkan oleh Dan Van Lam ini. Dan kalau kita bisa bermain seperti itu, saya yakin kita punya kesempatan untuk bisa menang di Hanoi. Kan kandang kita juga tidak jelek-jelek amat. Kita bisa, oke. Pasti pemain-pemain Indonesia juga akan termotivasi ya, untuk masuk lapangan bagaimana untuk bisa mengalahkan Vietnam. Dan ini urusan bagi STY untuk bisa memainkan opsi dia. Taktik apa? Strategi juga yang dia akan mainkan bagaimana. Dan saya rasa bermain dengan 5 gelandang ini cocok. Ya, artinya di kanan itu masih ada Asnawi, di kiri itu ada Pratama Arahan yang bisa naik turun bermain ya. Ketika menyerang mereka berdua akan aktif, ketika tertekan mereka berdua juga bisa membantu Jordi, Fakhrudin dan Rizky Ridho, sehingga ada 5 pemain akan sangat kuat. Dengan bantuan yang akan datang dari tengah itu bisa saja dengan Mark Lok yang akan bantu ke belakang dan Rahmat Irianto yang kuat dalam bertahan. Nah, kita kan masih punya 1 gelandang lagi, Marcelino Ferdinand, yang mungkin masih bisa membantu 2 pemain depan kita. Entah akan dimainkan kembali Dendi, saya pikir oke, kalau Dendi masih fit, karena kemarin Dendi itu kan dihajar oleh pemain lawan, Doan Van Hau ya, yang nyaris sebenarnya kartu merah, tapi wasit dari Oman ini, sulit sekali. Omar Abu Bakar ini tidak mampu memberikan kartu ya. Padahal 2 kali si Van Hau ini membuat pelanggaran, sebelumnya sama Ricky Kambuaya, dan terakhir itu 2 kaki diterjang tuh Dendi. Nah, pasti pemain ini akan bermain keras karena dia terkenal sebagai pemain yang kasar ya, yang keras, apalagi bermain di kandang mereka. Mereka pasti akan bermain dengan keras melawan kita.
Dan Dendi di depan bersama dengan Yakob Sayuri, bisa saja ini dimainkan oleh STY. Jadi kalau STY bisa berrotasi lagi, saya pikir ini bahaya juga, karena kemarin juga ya, kenapa STY tidak menarik pemain itu sejak awal, sejak di menit 60, menit 70 atau menit 80, tapi dia melakukan itu di 2-3 menit terakhir di masa injury time. Karena STY mengaku sendiri semua pemain yang main starting 11 dia semua main bagus. Ya, sehingga dia masih mempertahankan itu, mereka oke bermain. Kemudian baru diganti Spaso masuk, ya, di babak kedua Witan Sulaiman juga itu, Mas Sadil juga itu masuk, walaupun banyak yang mengatakan ini agak telat, tapi ini kan urusan dari STY, dia lebih tahu dengan bugaran pemain, jam apa waktunya untuk pergantian. Sebagai pelatih tentunya dia akan bertanggung jawab terhadap ini. Nah, bermain melawan Vietnam di leg kedua pasti, saya pikir dengan starting 11 ini yang ditampilkan di leg pertama itulah yang harus dipertahankan, dan pasti semua akan bermain dengan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh STY. Yang paling penting kita jangan gampang kita tersulut emosi. Ya, bermain tenang, ego dikurangin, bermain sendiri-sendiri jangan. Ini teamwork, harus kerjasama, kolektivitas harus diutamakan. Saling melihat bagaimana kemungkinan gawang lawan itu atau teman bisa mencetak gol ya. Itu yang paling utama. Tidak boleh memaksakan diri untuk mendribble terlalu banyak yang tidak perlu terjadi. Ini harus dikurangi. Komunikasi di lapangan itu harus jalan. Pergerakan pemain semua, bagaimana menjemput bola, bergerak terus. Ini kan penting bagi seluruh pemain. Dan saya rasa juga Vietnam akan berhati-hati. Takut kalau kecolongan. Kalau mereka tahu kalau sampai kecolongan, mereka jangan jadi terbeban. Ya. Boleh saja dukungan penonton mereka itu banyak, tetapi mereka juga akan takut untuk menghadapi kita. Dan apalagi kalau kita bisa mencetak gol, karena ini paling penting. Kita bikin kaget aja mereka dengan gol pertama, ini akan menyulitkan mereka untuk bisa mengejar kita. Jadi kita berharap ya bahwa pemain-pemain kita ini akan tetap tenang, fokus menghadapi leg kedua ini, dan semoga mendapatkan hasil positif. Kita berdoa semua bagi seluruh pendukung tim nasional, seluruh rakyat Indonesia pasti akan bersama di belakang dari pasukan STY ini. Oke, sampai di sini saya Bung Ropan. Ingat, bola itu bulat, giring terus.